Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa Selasa 1 November 2022, saya beri judul Bahagia di dalam Kemiskinan. Untuk itu, marilah kita membukanya di dalam doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita malam ini diambil dari Lukas 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-31. Lukas 6 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-31. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita malam ini tentu membuat kita bertanya, bagaimana mungkin kemiskinan itu identik dengan kebahagiaan? Itu tidak logis dan tidak masuk akal. Jangankan punya tabungan, makan saja diirit, tidur berhimpit. Rumah yang ditempati pun adalah rumah dengan tipe RSSS. Rumah sangat sempit sekali. Bisa jadi, bacaan Alkitab saat ini kita anggap sesuatu yang tidak realistis. Biasanya, ketika kita membaca kata kemiskinan di dalam Alkitab, kita memahaminya sebagai miskin secara rohani. Akan tetapi, yang dimaksudkan Injil Lukas di sini berbeda dengan Matius. Yang Lukas maksudkan dengan kemiskinan itu memang miskin secara ekonomi dan sosial. Orang miskin inilah yang disebut berbahagia. Dalam perikop sebelumnya, para pendengar Yesus adalah kebanyakan orang yang baru dipulihkan. Mereka itu kebanyakan orang kecil, rakyat jelata. Menurut Yesus, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Karena mereka itulah sasaran pemberitaan Injil. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, namun Allah tetap peduli kepada mereka. Situasi yang menurut kita pada umumnya sebagai situasi yang penuh dengan penderitaan, orang masih bisa tetap berharap menemukan sesuatu yang sebaliknya. Dalam hidup manusia selalu ada pengharapan. Situasi seseorang tidak cukup hanya dilandasi dengan penilaian secara duniawi saja. Sebaliknya, situasi yang membahagiakan secara duniawi bisa jadi malah membawa manusia ke dalam celaka. Karena mereka sudah terlanjur hidup dalam kemewahan dan serba ada,
semua serba tercukupi. Namun, bukan berarti kerajaan Allah tidak menerima orang kaya. Allah tidak membeda-bedakan. Hanya saja Yesus berfokus kali ini kepada orang-orang miskin. Inilah yang seharusnya menjadi cerminan bagi kita, bagi saudara dan saya sebagai umat Kristiani. Kerajaan Allah itu tidak membeda-bedakan dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Gereja juga sudah semestinya meneladani hal ini. Gereja tidak seharusnya memandang seseorang dari kekayaannya, jabatannya, status sosialnya, ataupun pendidikannya. Gereja seharusnya tidak membedakan dalam memperlakukan jemaatnya, dalam meraih kebahagiaan. Siapapun dia, baik itu orang kaya ataupun status sosialnya tinggi, miskin dan kaya, itu sama di hadapan Allah. Sama-sama punya hak untuk berbahagia dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami agar kami meneladani sikap-Mu yang tidak membeda-bedakan terhadap setiap orang. Ajarlah kami untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan-Mu. Dalam kasih-Mu yang akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.